bermain ban seperti kami tidak? Kalau kami sih hobi banget. Cihuy! Jalurnya seru banget. Banyak tikungan. Ayo, kejar aku cepat. Kami adalah si Bolang dari Sarugo, Kampung Saribu Gonjong. Kami punya banyak teman. Ayo, lewat sini. Hujan-hujan begini tak memutuskan semangat kami. Bolang gitu loh. Cihuy! Sayangnya aku tidak bisa lanjut main nih. Karena Uni menunggu kami di danau. Selamat datang di Kampung Saribu Gonjong. Salah satu kampung adat tertua di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Rumah gadang adalah warisan leluhur yang tetap kami jaga sampai sekarang. Berkebun dan membuat soka adalah kegiatan yang biasa kami lakukan. Soka adalah istilah kami untuk menyebut gula berbahan nira aren. Biasanya kami membuatnya di dangau. Iyo. Nih. Bolang. Tolong buyan tumbak babaca nih ya litak puri ini. Ba mak tumbak mabako soka lu masak lah. Tahan dulu ya lapernya. Tak apalah. Ayo semangat bantu kakak biar cepat jadi sokanya. Salah ide lah pinya Bolang. Bolang api nak copek masak. Teman, kegiatan membuat gula aren memang gampang-gampang susah. Hasilnya tergantung dari proses perebusan. Api harus tetap menyala supaya air nira lebih cepat mengental. Biasanya membutuhkan waktu antara 2 sampai 3 jam perebusan. Tapi karena Uni sudah lebih dulu memulai, kami hanya tinggal melanjutkan saja. Ini dia teman, soka setengah jadi. Bisa disebut soka jika sudah mengeras dan berbentuk sesuai bentuk cetakan. Caranya seperti ini. Istilah itu Bolang. Ini. Nih, kau lagi nih. Konon lah ketek, pindahan le. Ada banyak olahan makanan yang biasa kami buat dari bahan soka. Dari mulai kue sampai bubur. Tapi hari ini kami sudah sepakat. Kami akan membuat tumbuk maba. Bahala sudah. Lari. Anak ambil tumbak mabawal enak. Teman, tumbuk maba memerlukan banyak sekali bahan dan bumbu. Selain soka, kami masih harus mengumpulkan beberapa bahan lain. Salah satunya adalah kincuang. Tumbuhan rempah ini biasa tumbuh liar di daerah tepi sungai. Tidak susah menemukannya. Hanya saja jika air sungai sedang tinggi, kami harus sangat berhati-hati. Maklum saja teman, aliran hulu sungai arusnya deras. Ayo kak, awas pegangan. Syukurlah usaha kami berhasil. Yuk, mari lanjutkan petualangan. Banyak lah. Banyak lah. Ini dia teman, kincuang atau di daerah lain biasa disebut honje atau kecombrang. Bedanya, di tempat kami, kincuang dibiarkan tumbuh hingga memiliki tinggi lebih dari 5 meter. Ada yang bilang ini adalah jenis honje hutan. Konon memiliki bunga dengan isi yang rasanya asam manis. Bagian ini yang akan kami ambil untuk pelengkap bahan membuat tumbuk maba. Lah banyak ha. Bolang, lah banyak. Pulang wak lagi nak. Nah,
semua bahan sudah terkumpul. Kami akan membuat 2 olahan makanan sekaligus. Tumbuk maba terbuat dari aneka bumbu dan bahan yang ditumbuk menjadi satu. Evan dan Galang sedang menghaluskan cabai dan jambu batu. Kalau aku bertugas membantu Uni menyiapkan bahan lain. Ada pisang dan nanas. Keduanya harus dikupas dan dipotong kecil-kecil. Selanjutnya ada babal atau buah nangka muda. Dan tidak ketinggalan menyiapkan biji bunga kincuang. Sedikit susah memang, karena biji berada di bagian dalam bunga kincuang. Seperti ini bentuknya. Sekilas mirip dengan biji selasih. Tapi soal rasa tentu saja berbeda. Nah, Juna sedang membantu Bibi membuat santan, bahan untuk membuat adonan kue sapik. Adonan dibuat dari bahan telur dan gula pasir. Sebelum menambahkan dengan bahan lain, Bibi harus mengaduknya dulu. Jika sudah, baru deh tambahkan tepung dan santan kelapa. Tidak lupa serbuk penguat rasa dan sedikit garam. Aduk kembali sampai semua bahan larut dan tercampur. Ingat, rahasia keberhasilan membuat kue sapik terletak pada proses pembuatan adonan. Aku dan Uni akan menyelesaikan tugas kami. Semua bahan sudah kami potong dan cuci bersih. Jadi, tinggal tumbuk. Mulai dari babal, kemudian pisang dan nanas. Tumbuk pelan-pelan agar tak berserakan. Tambahkan dengan air jeruk, irisan soka. Terakhir baru deh masukkan biji bunga kincuang. Oh iya teman, tumbuk maba menjadi salah satu makanan ringan khas kampung kami. Sensasi rasanya membuat banyak orang yang memfavoritkan jajanan ini, termasuk aku. Lain tumbuk maba, lain pula kue sapik. Kue sapik ini berteksturnya dengan rasa manis. Membuatnya cukup mudah. Tuang adonan ke dalam cetakan yang sekaligus berfungsi sebagai alat panggang. Tunggu beberapa saat. Angkat. Dan lipat seperti ini. Nah, gampang kan teman? Selamat makan! Tuh kan, semua suka. Gak heran, karena rasanya emang top banget. Uda atau kakak laki-lakiku saat ini sedang bersiap untuk pergi merantau. Tapi ibuku bilang sebelum pergi ke tanah rantau, Uda harus punya banyak bekal. Salah satunya bekal tanggung jawab. Itu sebabnya sejak beberapa waktu yang lalu, ibu meminta Uda untuk mengurus kebun jeruk ini. Namanya Jesego, singkatan dari jeruk siam Gunung Omeh. Masak dah. Ambil tu yang puncak ya Bolang. Itulah masak tu Bolang. Jesego biasanya dipanen bergelombang, yaitu antara 5 sampai 7 hari sekali. Pada satu musim atau dalam waktu 6 bulan, satu batang bisa menghasilkan hingga 80 kg lebih. Cara memanennya cukup dengan memotong tangkai buah. Ini dilakukan untuk menjaga tangkai tetap produktif
sekaligus untuk menjaga ketahanan buah. Karena jika dipanen dengan cara yang tepat, buah jeruk bisa bertahan hingga 1 bulan lebih. Sebelum dijual, jeruk akan kami pisahkan berdasarkan ukuran dan kualitas. Saat ini, jeruk kualitas super ini dipasarkan ke beberapa daerah sekitar Sumatera Barat, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Mantap! Selain keranjang dan gerobak, jeruk biasa kami angkut menggunakan sarung. Iyap, betul sekali. Karena sarung bisa menjaga kualitas buah, tidak peyot dan lebam. Caranya dengan memikulnya menggunakan bambu. Lang, kok lah banyak ah. Bawa pulang aja kawan-kawan lain. Jadi dah. Ayo kawan, berangkat! Teman, ada banyak jenis olahan makanan yang bisa kami buat dari bahan jeruk. Salah satunya adalah bika selai jeruk. Selai jeruk dibuat dengan cara memeras air jeruk segar. Kemudian tambahkan dengan perasan buah pepaya. Untuk membuatnya mudah mengental, beri sedikit tepung maizena. Kalau semua bahan sudah tercampur, masak semua bahan bersama dengan gula pasir. Jangan lupa tambahkan garam, cengkih, dan parutan kayu manis. Sambil menunggu selai jeruknya jadi, yuk bantu ibu menyiapkan adonan kue bika. Kue bika dibuat dari bahan tepung beras dan santan kelapa. Jumlah santan dan tepung beras harus sesuai. Meskipun tidak menggunakan alat timbangan, ibu cukup melihatnya dari kekentalan adonan setelah kedua bahan tercampur. Adonan kue bika dimasak di dalam cetakan berbungkus daun kopi. Selain membuatnya tidak lengket, daun kopi memberi aroma khas. Kue bika dipanggang menggunakan gerabah tanah dengan pemanasan 2 sisi, atas dan bawah. Dengan cara ini, kue akan menjadi lebih cepat matang karena panas yang merata. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, kue bika sudah bisa diangkat. Kelihatannya sih enak, tapi gimana dengan rasanya ya? Jangan lupa tambahkan selai jeruk. Oles sedikit biar rasanya semakin menggigit. Mantap! Salah satu kue kesukaan Uda. Ini sih bukan cuma enak, tapi enak banget. Manisnya pas, segar buah jeruknya ada. Kue bikanya apalagi? Pulen dan empuk maksimal. Kalau cuma makan satu sih, pasti kurang. Lang. Kau ada tambah luka dah. Tak situ lang tu ada cacing lang. Ada dah. Teman, di sela waktu luang, Uda memang sering sekali meluka, yaitu memasang alat tangkap belut dari bahan ledi. Bentuknya mirip sekali dengan bubu, tapi berbeda ukuran dan target tangkapannya. Jika bubu untuk menangkap ikan, sedangkan luka adalah alat tangkap belut atau yang biasa kami sebut balui. Sebelumnya, luka harus diisi dulu dengan umpan cacing. Satu luka biasanya berisi 3 sampai 4 ekor umpan. Nah, nanti si delanya. Pasang le. Nah. Gimana teman? Sudah siap beraksi? Berangkat!
mendapat banyak belut, kami harus memasang luka dengan cara yang benar. Pertama, pilih genangan lumpur sehingga luka bisa terendam di dalamnya. Kedua, tutup luka dengan lumpur agar posisi luka tidak berubah atau terbawa aliran air. Terakhir, jangan lupa beri tanda pada tempat menaruh luka. Seperti alat jerat yang lain, luka baru bisa diangkat setelah kurang lebih 12 jam ditaruh. Ambil luka dan potang situ udah pasang lang. Tu banyak besok isi lang. Wah, habis isinya dah, banyak isinya dah. Banyak isinya, Mak. Tak jarang, luka kami pasang sekaligus mengambil luka lain pada waktu yang bersamaan. Hitung-hitung hemat tenaga. Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mantap! Uniknya, dalam satu luka kami bisa mendapat 2-3 ekor belut. Wih, panen nih. Luka biasa kami buka sedikit lebih jauh dari tempat kami memasang. Asik, ibu pasti senang melihat hasil tangkapan kami hari ini. Di rumah, ibu rupanya sudah menyiapkan banyak bumbu untuk memasak belut. Ada beragam bumbu dapur, daun asam jati, kelapa, dan daun salam. Ini adalah bumbu dan bahan memasak gulai balwi dalam tempurung. Sesuai namanya, belut akan kami masak di dalam tempurung kelapa. Tapi, lebih dulu belut kami panggang. Selain untuk membuatnya matang, cara ini bertujuan menjaga tekstur belut tetap utuh. Sambil menunggu belut matang, ibu dan kakak sedang menyiapkan bumbu dan bahan lain. Bumbu dibuat dari perpaduan cabai, bawang, kunyit, dan beberapa rempah lain. Semua bumbu lebih dulu diulek sampai halus. Tidak lupa untuk membuat rasa gulai semakin nikmat, kakak menyiapkan santan kelapa. Tuh, sudah kebayang nih gimana rasanya. Udah lah mas, ayo lah ya lah, lah mas, lah. Punya bagas lah, lah, habis mas. Teman, belut yang sudah matang akan kami potong kecil-kecil. Tak perlu lagi pakai pisau karena teksturnya sudah empuk banget. Mak, belilah masak, Mak. Kau bumbu lah sudah lah, masak lagi. Ya deh. Lang, jangan sama lah. Saatnya memasak. Rebus santan, lalu masukkan bumbu halus. Aduk sebentar sampai bumbu larut. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan daun asam jati. Ayo kawan, bantu jaga apinya ya. Semangat! Setelah kuah santan hampir mendidih, baru deh masukkan belutnya. Tunggu sampai mendidih. Aku ada buangnya, Mak. Tak suka lah. Deh. Ini yang membedakan gulai kami dengan gulai di daerah lain. Setelah gulai belut matang, selanjutnya dipindahkan dari kuali ke tempurung kelapa. Lalu panggang kembali sampai mendidih. Cara ini tidak hanya membuat aroma gulai menjadi lebih nikmat, tapi juga semakin gurih. Karena di dalam tempurung masih ada sisa daging kelapa yang larut di dalam kuah gulai. Nah, ini dia teman, gulai balui dalam tempurung. Resep kuliner tradisional yang gak kaleng-kaleng. Selamat makan. Daging belutnya empuk, kuahnya dan bumbunya pas banget. Ada aroma kelapa bakar yang bikin rasanya semakin top. Makan malam kami jadi sangat menyenangkan.
Merantau menjadi tradisi anak laki-laki Minang untuk menjalani kehidupan dan mencari pengalaman di tempat lain. Mak, udah pengen merantau lu ya, Mak. Ya, jangan lupa mengaji, jauh semayang ya, lelok dengan tawang ya. Pakaiannya ya. Jadi, Mak. Elak ya. Iya, Mak. Hati di Manglang. Selamat jalan udah. Semoga selamat dan sukses di tanah rantau. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.